Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, pada sesi hari ini kita akan mempelajari teori psikologi kelompok, yaitu teori perbandingan sosial. Teori perbandingan sosial ini salah satu teori yang banyak dibahas di dalam psikologi kelompok. Submateri yang kita pelajari, definisi, sejarah dan konsep, kemudian fungsi dan motivasi, jenis perbandingan sosial, implikasi perbandingan kelompok, dan perspektif keislaman. Jadi ini beberapa bagian yang akan kita bahas ya. Jadi perbandingan sosial ini salah satu dasar ya, hal-hal yang sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya manusia diciptakan penuh dengan keragaman, mulai dari atribut fisik sampai psikologis. Dan manusia punya dasar keinginan untuk memahami dirinya. Salah satu cara ya kita untuk memahami diri kita adalah melakukan perbandingan sosial. Jadi perbandingan sosial ini memahami bagaimana diri individu dan lingkungan sosialnya. Nah, teori perbandingan sosial dikembangkan oleh Festinger, seorang murid dari Kurt Lewin, yang bertumpu pada bahwa orang memiliki dorongan untuk mengevaluasi pendapat dan kemampuan mereka. Jadi prinsip utamanya adalah menekankan pada persamaan dibandingkan ketidaksamaan dengan orang lain. Konsekuensinya, individu cenderung membandingkan dengan orang lain apa persamaannya dengan dirinya. Jadi memang teori perbandingan sosial ini sebenarnya sudah lama dikembangkan ya, jauh sebelum Festinger. Cuma secara psikologi, Festinger yang memunculkan teori perbandingan sosial. Kemudian hipotesis dari Social Comparison Theory (SCT) ini adalah bahwa organisme manusia memiliki dorongan untuk mengevaluasi pendapat dan kemampuannya. Yang kedua, orang yang melakukan evaluasi atas pendapat dan kemampuannya dengan cara membandingkan dengan pendapat dan kemampuan orang lain. Jika dasar penilaian tidak tersedia, maka dia akan cari yang lain. Tapi kalau tersedia, dia akan stabil dan tidak akan mencari yang lain. Jadi orang-orang cenderung menilai dirinya dengan cara membandingkan sosial. Kalau penilaiannya tersedia, maka akan dia konsisten ya, tetap. Tapi kalau tidak tersedia akan cari kelompok lain ya, atau orang lain. Nah, jadi kalau kita ingin membandingkan diri kita dalam hal apa kemampuan kita cari orang yang memiliki perbandingan yang relatif sama, bahkan lebih gitu ya, yang jelas ya. Kalau tidak jelas kita akan cari orang lain, sehingga kita mendapat penilaian yang akurat tentang diri kita. Jadi perbandingan sosial ini adalah perbandingan ya sosial secara luas sebagai penilaian komparatif dan rangsangan sosial pada dimensi konten tertentu. Jadi semuanya bisa kita bandingkan, tetapi kita mungkin punya spesifik konten tertentu ya. Misalkan ability ya, kemudian dalam hal bahasa, dalam prestasi ya. Nah, mungkin Anda pernah bergaul atau bertanya ke teman-teman Anda ya, apa yang sering Anda bandingkan dengan teman-teman Anda? Apakah kemampuan, apakah soal materi, masalah fisik gitu ya. Nah, ini juga sering ya kita alami sehari-hari. Kemudian kenapa kita membandingkan ya diri kita dengan orang lain? Ada berapa hal ya. Yang pertama mengetahui potensi diri. Jadi kita membandingkan diri kita itu karena kita ingin sejauh mana potensi yang kita miliki. Ada untuk penilaian diri, sejauh mana kita menilai diri kita. Ada untuk self-enhancement, memperkaya diri. Self-improvement, meningkatkan kualitas diri kita ya. Jadi kita membandingkan diri itu punya motivasi gitu ya. Ada keinginan kita untuk memahami diri kita agar lebih akurat. Karena kalau kita berdasarkan penilaian diri kita saja ada potensi bias ya. Maka perbandingan itu perlu ya. Sejauh mana kita menilai diri kita sehingga kita bisa memperkaya, meningkatkan ya, kemampuan diri kita. Kemudian siapa yang kita bandingkan? Ya, yang jelas orang-orang terdekat gitu ya. Ada teman, sahabat, saudara, orang tua dan yang lainnya. Sehingga teman, sahabat, saudara ini akan memberikan informasi yang akurat ya. Jadi biasanya membandingkan itu dengan karakteristik yang sama ya.
biar lebih mudah kita memahaminya ya. Kalau tidak, maka kita akan mengatakan bahwa ya karena karakteristiknya berbeda, maka terjadilah perbedaan itu. Ya. Maka yang fair, misalkan teman kita sesama mahasiswa gitu ya, akan lebih mudah kita ya di dalam memahaminya. Kemudian dampak secara umum perbandingan sosial bisa persepsi diri gitu ya. Kemudian bisa muncul ya afektif ya, perubahan afektif ya, emosi, motivasi, ada perubahan perilaku ya. Jadi sebenarnya dampaknya itu mulai dari kognitif kita, afektif ya, motivasi, perilaku, dan itu akan mengubah gitu ya. Ketika kita ingin membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, bagaimana aplikasi dalam teori perbandingan sosial? Yang pertama bisa dalam penelitian ya, digunakan dalam riset-riset perbandingan sosial. Mungkin dalam aplikasi yang realnya ada marketing, ada iklan ya, bagaimana membuat iklan membandingkan produk tertentu dengan yang lain sehingga produknya merasa lebih bagus, lebih baik gitu ya. Kemudian evaluasi diri ini untuk personal dan kelompok gitu ya. Kemudian kapan terjadi perbandingan sosial? Ya, yang pertama ada ketertarikan dan yang kedua ada untung dan rugi. Jadi dua hal inilah yang mendasarkan satu kondisi yang memunculkan perbandingan sosial. Budaya juga bermain peran penting ya, dan kepribadian. Ada orang secara kepribadian suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Biasanya orang ya tidak akan puas ya dengan kondisi dirinya. Merasa dirinya tidak pernah dapat sesuatu yang bagus, yang baik ya. Tapi ketika dia mendapat sesuatu yang bagus, dia akan memandang orang lain itu rendah. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Kemudian budaya kolektif, individualis ya. Kompetitif ini ya individualis ya. Ibarat ya dia akan suka membandingkan diri dia dengan orang lain. Walaupun dampaknya apa? Dia lebih banyak belajar gitu ya. Nah, di kita sering juga terjadi ya membandingkan. Cuma kadang-kadang menimbulkan efek yang negatif ya. Pernahkah Anda dibandingkan dengan teman Anda oleh orang tua Anda? Ya kadang-kadang sebenarnya orang tua kita mungkin ingin kita belajar gitu ya. Belajar dari orang yang lebih baik. Nah, kemudian ada dua jenis ya perbandingan itu. Yang pertama perbandingan sosial ke bawah, yaitu kita membandingkan diri kita dengan yang lebih buruk dari kita secara atribut. Kemudian perbandingan sosial ke atas, membandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik daripada kita. Apa efeknya ya? Kalau perbandingan sosial ke bawah itu ada ya positifnya bersyukur, kemudian kita lebih self esteem kita lebih positif ya. Tapi negatifnya sombong dan merendahkan orang lain. Jadi ini harus hati-hati juga ya. Kalau kita sering memandang orang ke bawah, positifnya ada, negatifnya ada gitu ya. Tergantung kita memanagenya seperti apa. Kemudian perbandingan sosial ke atas, positifnya ada motivasi, ada inspirasi. Negatifnya iri hati, tidak puas, tidak merasa puas gitu. Jadi orang-orang yang membandingkan ini kalau dia tidak pandai, dia akan merasa iri hati dan tidak puas. Nah, ini rangkuman ya, positive effect, upward ini ke atas, downward ini ke bawah gitu ya. Nah, jadi ada efek positif maupun negatifnya. Tergantung kita mana yang dominan gitu ya. Ini score-nya ini merendahkan ya, negatif effect ya. Kalau kita memandang ke bawah, kadang-kadang kita suka merendahkan. Ini tergantung situasi ya, bagaimana situasi mendorongnya. Kemudian ini sama ya, ketika upward itu ke atas kita ada self improvement, motivasi untuk menjadi lebih baik. Kalau ke bawah ada self esteem, menjaga harga diri kita, self esteem kita ya, penilaian ini, kemudian menghindari kesalahan agar tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada manfaat ya perbandingan sosial baik ke atas maupun ke bawah. Nah, stop comparing yourself to other. Jadi memang pada dasarnya manusia suka membandingkan ya. Tetapi kalau berlebihan, maka efeknya akan menimbulkan sesuatu yang negatif ya. Kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki, kita ingin punya orang lain terus. Padahal mungkin kita punya potensi ya untuk mengembangkan diri kita. Nah, kemudian kalau dalam konteks kelompok sama ya, jadi sebenarnya perbandingan sosial ini mulai dari level interpersonal ya, personal ya. Kemudian bergerak pada level kelompok.
Level kelompok ini ketika kita ya, kelompok ini bisa level kelompok olahraga, etnis, agama, atau status ya. Jadi apapun ketika kita tergabung dalam satu kelompok. Jadi perbandingan sosial kelompok ini terjadi ketika kita membandingkan kelompok kita dengan orang lain. Dalam hal apa? Dalam hal kemampuan, dalam hal sikap, perilaku, dan yang lainnya. Jadi perbandingan kelompok ini dapat menimbulkan efek positif dan negatif. Positifnya kita bisa belajar, bisa terjadi peningkatan kualitas gitu ya. Ada motivasi, inspirasi. Negatifnya kita timbul prasangka, diskriminasi, dan sombong. Jadi ada efek positif dan efek negatifnya. Nah, kita sering melihat bahwa kelompok saya lebih toleran, kelompok Anda radikal. Ya, ini bahaya ya ketika relasi antar kelompok itu tidak seimbang didasarkan kepada ketidaksukaan ya, maka apapun yang dilakukan oleh out group, kelompok yang di luar kita, itu berdampak negatif ya. Kelompoknya bagus dikatakan negatif, kelompoknya negatif apalagi gitu ya. Jadi memang atribusinya akan berbeda ya ketika ada bias ya, ketidaksukaan ya, yang melatar belakangan perbandingan sosial itu. Maka ketika perbandingan kelompok ini akan menimbulkan efek positif maupun negatif. Dan situasi akan mempengaruhi dua hal ini. Ketika kelompoknya kohesivitasnya kuat, konformitasnya kuat, dan melihat kelompok lain sebagai outgroup, maka potensi itu negatif itu akan munculnya lebih besar ya. Karena orang kelompok yang berada pada kohesif yang kuat itu ya merasa kelompoknya paling kuat, paling bagus, paling baik, sehingga memandang lemah kelompok yang lain. Kemudian yang terakhir, bagaimana perspektif Islam? Islam lebih detail dalam membahas masalah ini. Kapan kita memandangnya ke bawah, kapan kita memandang ke atas? Kita memandangnya ke bawah ketika masalah dunia. Ini dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Kenapa? Karena ya kita tidak akan merendahkan nikmat Allah yang kita berikan. Kita dapat pergi dengan motor, ya kita alhamdulillah, karena masih banyak orang yang tidak punya motor, hanya menggunakan sepeda gitu ya. Tapi kalau kita lihat orang punya mobil ya bagus ya, terus kita amati, maka kita tidak bersyukur apa yang kita peroleh. Sebaliknya masalah akhirat kita pandang yang ke atas. Kenapa? Kita muncul motivasi dari kita untuk menjadi lebih baik ya. Dalam surah Al-Maidah, fastabiqul khair ya. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Sehingga kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh para sahabat untuk dalam beribadah. Kita belum ada apa-apanya ya. Sehingga kita memotivasi, menginspirasi ya untuk menjadi lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.